Antologi Pembacaan Firman Tuhan yang Maha Kuasa. Tuhan itu sendiri, Tuhan yang unik, satu. Otoritas Tuhan, satu. Dua, Tuhan menggunakan firman-Nya untuk mengadakan perjanjian dengan manusia. Kejadian 9 ayat 11 sampai 13. Aku akan menetapkan perjanjianku dengan engkau. Tidak akan ada makhluk hidup yang dimusnahkan karena air bah lagi. Dan tidak akan ada air bah lagi yang akan menghancurkan bumi. Dan Tuhan berfirman, inilah tanda perjanjian yang kutetapkan antara aku dan engkau dan setiap makhluk hidup yang ada bersama-sama denganmu turun-temurun. Aku akan menaruh busurku di awan, dan itu akan menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Setelah Dia membuat segala sesuatu, otoritas Sang Pencipta ditegaskan dan ditunjukkan sekali lagi dalam perjanjian pelangi. Otoritas Sang Pencipta sudah ditunjukkan dan diterapkan di antara semua makhluk, dan Dia tidak hanya mengatur nasib segala sesuatu, tetapi juga mengatur umat manusia, makhluk istimewa yang Dia ciptakan dengan tangannya sendiri, dan yang memiliki struktur kehidupan yang berbeda dan ada dalam bentuk kehidupan yang berbeda. Setelah membuat segala sesuatu, Sang Pencipta tidak berhenti menunjukkan otoritas dan kuasanya. Baginya, otoritas yang digunakan olehnya untuk memegang kedaulatan atas segala sesuatu dan nasib seluruh umat manusia secara resmi baru dimulai saat manusia benar-benar dilahirkan dari tangannya. Dia bermaksud untuk mengelola umat manusia dan mengatur umat manusia. Dia bermaksud menyelamatkan umat manusia, bermaksud untuk benar-benar memenangkan umat manusia, untuk membuat umat manusia hidup di bawah otoritasnya dan mengetahui otoritasnya, juga taat kepada otoritasnya. Oleh karena itu, Tuhan mulai secara resmi mengungkapkan otoritasnya di antara manusia menggunakan firman-Nya untuk mewujudkan firman-Nya. Tentu saja, otoritas Tuhan ditunjukkan di semua tempat selama proses ini. Aku hanya mengambil beberapa contoh yang spesifik dan dikenal luas, sehingga engkau semua dapat memahami dan mengenal kemahaesaan Tuhan, juga memahami dan mengenal otoritas unik Tuhan. Ada kesamaan antara nas Kejadian 9 ayat 11 sampai 13 dan nas di atas tentang catatan penciptaan dunia oleh Tuhan. Tetapi juga ada sebuah perbedaan. Apa kesamaannya? Kesamaannya terletak pada penggunaan firman oleh Tuhan untuk melakukan apa yang Dia inginkan. Dan perbedaannya adalah bahwa nas ini merupakan wacana Tuhan dengan manusia yang Tuhan gunakan untuk mengadakan perjanjian dengan manusia dan mengatakan kepada manusia
tentang apa yang terkandung dalam perjanjian. Pengerahan otoritas Tuhan ini dicapai selama dialognya bersama manusia, yang berarti sebelum penciptaan umat manusia, firman Tuhan adalah instruksi dan perintah yang ditujukan kepada makhluk yang hendak Dia ciptakan. Namun, sekarang ada seseorang yang mendengar firman Tuhan, dan oleh karena itu, firman-Nya merupakan dialog dengan manusia, juga nasihat dan teguran kepada manusia. Dan terlebih lagi, perintah yang disampaikan kepada segala sesuatu yang mengandung otoritasnya. Tindakan apa oleh Tuhan yang dicatat dalam nas ini? Nas itu mencatat perjanjian yang Tuhan adakan dengan manusia setelah pemusnahan dunia olehnya melalui air bah, memberitahu manusia bahwa Tuhan tidak akan melakukan pemusnahan seperti itu lagi terhadap dunia, dan bahwa sampai ke titik ini Tuhan menciptakan sebuah tanda. Dan apakah tanda ini? Dalam kitab suci dikatakan bahwa Aku akan menaruh busurku di awan, dan itu akan menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Ini adalah firman asli yang diucapkan oleh Sang Pencipta kepada umat manusia. Saat Dia mengatakan firman ini, pelangi muncul di hadapan mata manusia yang tetap ada hingga hari ini. Setiap orang telah melihat pelangi seperti itu. Dan ketika engkau melihatnya, apakah engkau tahu bagaimana itu muncul? Ilmu pengetahuan tidak mampu membuktikannya, atau menemukan sumbernya, atau mengidentifikasi keberadaannya. Itu karena pelangi adalah sebuah tanda perjanjian yang ditetapkan antara Sang Pencipta dan manusia. Tidak memerlukan dasar ilmiah, tidak dibuat oleh manusia, dan manusia juga tidak mampu mengubahnya. Pelangi merupakan kelanjutan dari otoritas Sang Pencipta setelah Dia mengucapkan firman-Nya. Sang Pencipta menggunakan metodenya sendiri yang istimewa untuk mematuhi perjanjiannya dengan manusia dan janjinya, sehingga Dia menggunakan pelangi sebagai sebuah tanda perjanjian yang telah Dia tetapkan sebagai titah dan hukum surgawi yang selamanya tetap tidak berubah, baik berkenaan dengan Sang Pencipta atau umat manusia ciptaan. Namun hukum yang tak pernah berubah ini harus dikatakan merupakan perwujudan sejati otoritas Sang Pencipta setelah penciptaan segala sesuatu olehnya, dan harus dikatakan bahwa otoritas serta kuasa Sang Pencipta tidak terbatas. Penggunaan pelangi sebagai sebuah tanda olehnya adalah kelanjutan dan perpanjangan dari otoritas Sang Pencipta. Ini adalah tindakan lain yang dilakukan oleh Tuhan menggunakan firman-Nya, dan sebuah tanda untuk perjanjian yang telah Tuhan adakan bersama manusia menggunakan firman. Dia memberitahu manusia tentang apa yang Dia putuskan untuk lakukan, dan dengan cara apa hal tersebut akan digenapi dan dicapai. Dan dengan cara ini, perkara tersebut digenapi sesuai dengan firman dari mulut Tuhan. Hanya Tuhan
yang memiliki kuasa seperti itu. Dan hari ini, beberapa ribu tahun setelah Dia mengucapkan firman ini, manusia masih bisa melihat pelangi yang difirmankan oleh Tuhan. Karena firman tersebut diucapkan oleh Tuhan, hal ini tetap dan tidak berubah sampai hari ini. Tidak ada yang bisa menghilangkan pelangi ini. Tidak ada yang bisa mengubah hukumnya. Dan itu ada semata-mata demi firman Tuhan. Inilah tepatnya otoritas Tuhan. Tuhan sungguh dapat dipercaya sebagaimana halnya firman-Nya, dan firman-Nya harus digenapi, dan apa yang digenapi bertahan untuk selamanya. Firman seperti itu jelas diwujudkan di sini, dan itu adalah tanda dan karakteristik yang jelas dari otoritas dan kuasa Tuhan. Tanda atau karakteristik seperti itu tidak dimiliki dan tidak terlihat dalam salah satu makhluk ciptaan. Juga tidak terlihat dalam salah satu makhluk bukan ciptaan. Itu hanya milik Tuhan yang unik dan membedakan identitas serta hakikat yang hanya dimiliki oleh Sang Pencipta dari yang dimiliki oleh makhluk. Di saat yang sama, itu juga merupakan tanda dan karakteristik yang terlepas dari Tuhan itu sendiri. Tidak pernah dapat dilampaui oleh makhluk ciptaan atau bukan ciptaan. Pengadaan perjanjian oleh Tuhan dengan manusia adalah tindakan yang sangat penting dan yang hendak Dia gunakan untuk menyampaikan fakta kepada manusia dan memberitahukan kehendak-Nya kepada manusia. Dan untuk tujuan ini, Dia menggunakan sebuah metode yang unik, menggunakan sebuah tanda khusus untuk mengadakan perjanjian dengan manusia. Sebuah tanda yang merupakan ikatan perjanjian yang telah Dia adakan dengan manusia. Jadi, apakah penetapan perjanjian ini merupakan sebuah peristiwa yang luar biasa? Dan seberapa luar biasakah itu? Inilah tepatnya yang menjadikan perjanjian itu begitu istimewa. Itu bukanlah perjanjian yang diadakan antara satu manusia dengan manusia lain, atau antara satu grup dengan yang lain, atau satu negara dengan yang lain. Melainkan perjanjian yang diadakan antara Sang Pencipta dengan seluruh umat manusia yang akan tetap berlaku hingga hari ketika Sang Pencipta menghapuskan segala sesuatu. Penanda tangan perjanjian ini adalah Sang Pencipta, dan yang menjaganya juga adalah Sang Pencipta. Singkatnya, keseluruhan perjanjian pelangi yang diadakan dengan umat manusia digenapi dan dicapai menurut dialog antara Sang Pencipta dan umat manusia, dan tetap demikian hingga hari ini. Apalagi yang bisa dilakukan oleh makhluk selain tunduk dan taat dan percaya dan mengapresiasi dan menyaksikan dan memuji otoritas Sang Pencipta? Karena hanya Tuhan yang unik yang memiliki kuasa untuk mengadakan perjanjian seperti itu. Penampakan pelangi berulang kali memaklumatkan kepada umat manusia dan mengingatkan manusia pada perjanjian antara Sang Pencipta dan umat manusia. Dalam penampakan, berkesinambungan perjanjian antara Sang Pencipta dan umat manusia tersebut. Apa yang ditunjukkan kepada umat manusia bukanlah sebuah pelangi
atau perjanjian itu sendiri, melainkan otoritas kekal Sang Pencipta. Penampakan pelangi berulang kali menunjukkan perbuatan luar biasa dan ajaib Sang Pencipta di tempat tersembunyi. Dan di saat yang sama merupakan cerminan penting tentang otoritas Sang Pencipta yang tidak akan pernah menghilang dan tidak akan pernah berubah. Bukankah ini sebuah pertunjukan aspek lain dari otoritas unik Sang Pencipta? 3. Berkat Tuhan. Kejadian 17 ayat 4-6. Dari pihakku, inilah perjanjianku denganmu. Engkau akan menjadi bapa bagi banyak bangsa. Dan namamu tidak akan lagi disebut Abram, melainkan Abraham. Karena aku telah membuatmu menjadi bapa banyak bangsa. Aku akan membuat engkau memiliki banyak sekali keturunan, dan aku akan membuat engkau menjadi banyak bangsa, dan raja-raja akan lahir darimu. Kejadian 18 ayat 18-19. Abraham akan menjadi bangsa yang besar dan berkuasa, dan semua bangsa di bumi akan diberkati di dalam dia. Karena aku tahu bahwa dia akan memerintahkan anak-anak dan seisi rumahnya supaya mereka tetap hidup menurut jalan Yahweh dengan melakukan keadilan dan kebenaran, dan supaya Yahweh memberikan kepada Abraham apa yang sudah dijanjikannya kepadanya. Kejadian 22 ayat 16-18. Demi diriku sendiri, aku bersumpah, demikianlah firman Yahweh. Karena engkau telah melakukan hal ini dan tidak menahan anakmu satu-satunya, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu bertambah banyak seperti bintang di langit dan pasir di tepi laut, dan keturunanmu akan menguasai pintu gerbang musuhnya. Maka oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan diberkati, karena engkau sudah menaati suaraku. Ayub 42 ayat 12. Maka Yahweh memberkati Ayub dalam kehidupan berikutnya lebih daripada sebelumnya. Dia memiliki 14.000 domba dan 6.000 unta dan 1.000 lembu dan 1.000 keledai betina. Sikap dan karakteristik unik perkataan Sang Pencipta adalah simbol dari identitas dan otoritas unik Sang Pencipta. Banyak orang ingin meminta dan memperoleh berkat Tuhan, tetapi tidak setiap orang dapat memperoleh berkat ini, karena Tuhan memiliki prinsipnya sendiri dan memberkati manusia dengan caranya sendiri. Janji yang Tuhan buat kepada manusia dan besarnya kasih karunia yang Dia limpahkan kepada manusia dialokasikan berdasarkan pikiran dan tindakan manusia. Jadi, apakah yang ditunjukkan melalui berkat Tuhan? Apa yang dapat dilihat orang di dalamnya? Pada titik ini, mari kita kesampingkan diskusi tentang jenis orang seperti apa yang Tuhan berkati, atau prinsip dari berkat Tuhan kepada manusia. Sebaliknya,
Mari kita lihat berkat Tuhan kepada manusia dengan tujuan mengetahui otoritas Tuhan dari perspektif mengetahui otoritas Tuhan. 4 nas kitab suci di atas semuanya adalah catatan tentang berkat Tuhan kepada manusia. Semuanya memberikan keterangan terperinci mengenai penerima berkat Tuhan, seperti Abraham dan Ayub. Juga alasan Tuhan melimpahkan berkat-Nya dan apa yang terkandung dalam berkat ini. Nada dan cara perkataan Tuhan dan perspektif serta posisi yang Dia gunakan saat berbicara memungkinkan orang untuk mengapresiasi bahwa pribadi yang melimpahkan berkat dan penerima berkat tersebut memiliki identitas, status, dan hakikat yang sangat berbeda. Nada dan cara semua perkataan ini dan posisi ketika semua itu diucapkan adalah milik Tuhan semata, yang memiliki identitas Sang Pencipta. Dia memiliki otoritas dan kekuatan, juga martabat Sang Pencipta, dan kemegahan yang tidak dapat diragukan oleh manusia manapun. Mari kita lihat Kejadian 17 ayat 4-6. Dari pihakku, inilah perjanjianku denganmu. Engkau akan menjadi bapa bagi banyak bangsa, dan namamu tidak akan lagi disebut Abram, melainkan Abraham, karena aku telah membuatmu menjadi bapa banyak bangsa. Aku akan membuat engkau memiliki banyak sekali keturunan, dan aku akan membuat engkau menjadi banyak bangsa, dan raja-raja akan lahir darimu. Firman ini adalah perjanjian yang Tuhan adakan bersama Abraham. Juga berkat Tuhan untuk Abraham. Tuhan akan menjadikan Abraham bapa bangsa-bangsa, membuatnya beranak cucu sangat banyak, membuat bangsa-bangsa dari dirinya, dan raja-raja akan diturunkan darinya. Apakah engkau melihat otoritas Tuhan dalam semua firman ini? Dan bagaimana engkau melihat otoritas tersebut? Aspek manakah dari hakikat otoritas Tuhan yang engkau lihat? Dengan membaca semua firman ini secara cermat, tidak sukar untuk menemukan bahwa otoritas dan identitas Tuhan sangat jelas diungkapkan dalam susunan kata perkataan Tuhan. Sebagai contoh, saat Tuhan berkata, "Inilah perjanjianku denganmu. Engkau akan..." Aku telah membuatmu. Aku akan membuat engkau. Frasa seperti engkau akan dan aku akan yang susunan katanya mengandung penegasan akan identitas dan otoritas Tuhan, di satu sisi merupakan indikasi kesetiaan Sang Pencipta, dan di sisi lain merupakan firman khusus yang digunakan oleh Tuhan yang memiliki identitas Sang Pencipta, juga merupakan bagian dari kosakata konvensional. Jika seseorang berkata mereka berharap orang lain akan beranak cucu sangat banyak, bahwa bangsa-bangsa akan berasal dari mereka, dan bahwa raja-raja akan berasal dari mereka, tidak diragukan lagi. Itu adalah semacam doa dan bukan janji atau berkat. Oleh karena itu, orang tidak berani berkata, "Aku akan menjadikanmu seperti demikian. Engkau akan seperti demikian." Karena mereka tahu bahwa mereka tidak memiliki kuasa seperti itu. Itu tidak terserah mereka.
Dan bahkan jika mereka mengatakan hal seperti itu, perkataan mereka hampa, hanya omong kosong, didorong oleh hasrat dan ambisi mereka. Apakah ada yang berani berbicara dengan nada begitu angkuh jika mereka merasa bahwa mereka tidak dapat mencapai keinginan mereka? Setiap orang mendoakan hal baik untuk keturunan mereka dan berharap bahwa mereka akan unggul dan menikmati kesuksesan besar. Betapa beruntungnya jika salah satu dari mereka menjadi kaisar. Jika seseorang ingin menjadi gubernur, itu juga bagus, selama mereka menjadi orang penting. Semua ini adalah doa semua orang, tetapi orang hanya dapat mengharapkan berkat atas keturunan mereka dan tidak dapat memenuhi atau membuat janji mereka menjadi kenyataan. Dalam hati mereka, setiap orang sungguh tahu bahwa mereka tidak memiliki kekuatan untuk mencapai hal seperti itu, karena segala sesuatunya berada di luar kendali mereka. Jadi bagaimana mungkin mereka bisa mengatur nasib orang lain? Padahal alasan Tuhan dapat mengatakan firman seperti ini adalah karena Tuhan memiliki otoritas seperti itu dan mampu mencapai serta mewujudkan semua janji yang Dia buat untuk manusia dan membuat semua berkat yang Dia berikan kepada manusia menjadi kenyataan. Manusia diciptakan oleh Tuhan, dan bagi Tuhan membuat seseorang beranak cucu sangat banyak itu mudah sekali. Untuk membuat makmur keturunan seseorang hanya diperlukan sepatah firman darinya. Dia tidak akan pernah membuat dirinya bersusah payah untuk hal tersebut, atau berpikir sangat keras, atau menjadi pusing karenanya. Ini adalah kuasa Tuhan, otoritas Tuhan yang sesungguhnya. Setelah membaca, Abraham akan menjadi bangsa yang besar dan berkuasa, dan semua bangsa di bumi akan diberkati di dalam Dia. Dalam Kejadian 18 ayat 18. Bisakah engkau semua merasakan otoritas Tuhan? Bisakah engkau semua merasakan keluarbiasaan Sang Pencipta? Bisakah engkau semua merasakan supremasi Sang Pencipta? Firman Tuhan bersifat pasti. Tuhan berfirman seperti itu bukan karena atau untuk menyatakan keyakinannya akan kesuksesan, melainkan semua itu adalah bukti otoritas perkataan Tuhan dan perintah yang menggenapi firman Tuhan. Ada dua ungkapan yang engkau semua harus perhatikan di sini. Ketika Tuhan berkata, Abraham akan menjadi bangsa yang besar dan berkuasa, dan semua bangsa di bumi akan diberkati di dalam Dia. Adakah unsur ambiguitas dalam firman ini? Adakah elemen kekhawatiran? Adakah unsur ketakutan? Karena kata-kata tentu akan dan akan dalam perkataan Tuhan, semua unsur ini yang khusus untuk manusia dan sering ditampilkan dalam dirinya tidak pernah memiliki hubungan apapun dengan Sang Pencipta. Tidak seorang pun berani menggunakan kata-kata demikian ketika mendoakan hal baik untuk orang lain. Tidak seorang pun berani memberkati orang lain dengan bangsa besar dan kuat dengan begitu yakin atau berjanji bahwa semua bangsa di bumi akan diberkati dalam dirinya.
Semakin pasti firman Tuhan, semakin firman tersebut membuktikan sesuatu. Dan apakah sesuatu itu? Firman tersebut membuktikan bahwa Tuhan memiliki otoritas seperti itu, bahwa otoritasnya dapat mencapai hal-hal ini, dan bahwa pencapaian mereka tidak dapat dihindari. Tuhan yakin dalam hatinya tanpa keraguan sedikitpun dengan semua hal yang Dia berkati kepada Abraham. Lebih jauh lagi, seluruhnya akan dicapai sesuai dengan firman-Nya, dan tidak ada kekuatan yang akan mampu mengubah, menghalangi, merusak, atau mengganggu pemenuhannya. Terlepas dari apa yang telah terjadi, tidak satupun yang dapat mencabut atau memengaruhi pemenuhan dan pencapaian firman Tuhan. Ini adalah kekuatan sesungguhnya dari firman yang diucapkan dari mulut Sang Pencipta dan otoritas Sang Pencipta yang tidak mau menerima penolakan manusia. Setelah membaca firman ini, apakah engkau masih merasa ragu? Firman ini diucapkan dari mulut Tuhan dan ada kuasa, keagungan, dan otoritas dalam firman Tuhan. Kuasa dan otoritas tersebut juga pencapaian fakta yang pasti akan terjadi, tidak mungkin dicapai oleh makhluk ciptaan atau bukan ciptaan, dan tidak dapat dilampaui oleh makhluk ciptaan atau bukan ciptaan. Hanya Sang Pencipta yang dapat berbicara dengan umat manusia dengan nada dan intonasi seperti itu. Dan banyak fakta yang telah membuktikan bahwa janjinya bukanlah perkataan hampa atau omong kosong, tetapi merupakan ungkapan dari otoritas unik yang tak tertandingi oleh orang, benda, atau objek manapun. Apa perbedaan antara firman yang diucapkan oleh Tuhan dan perkataan yang diucapkan oleh manusia? Saat engkau membaca firman ini yang diucapkan oleh Tuhan, engkau merasakan kekuatan firman Tuhan dan otoritas Tuhan. Bagaimana perasaanmu saat engkau mendengar orang berkata seperti itu? Apakah engkau berpikir mereka sangat arogan dan membual dan memamerkan diri mereka sendiri? Karena mereka tidak memiliki kuasa ini, mereka tidak memiliki otoritas seperti itu, sehingga mereka sama sekali tidak mampu mencapai hal-hal seperti itu. Mereka begitu yakin akan janji-janji mereka. Tetapi itu hanya menunjukkan kecerobohan pernyataan mereka. Jika seseorang berkata seperti itu, mereka tidak diragukan lagi akan bersikap congkak dan terlalu percaya diri dan menyingkapkan diri mereka sebagai contoh klasik dari watak penghulu malaikat. Semua firman ini berasal dari mulut Tuhan. Apakah engkau merasakan unsur kecongkakan di sini? Apakah engkau merasa bahwa firman Tuhan hanyalah lelucon? Firman Tuhan adalah otoritas. Firman Tuhan adalah fakta. Dan sebelum firman tersebut diucapkan dari mulutnya, yaitu saat dia membuat keputusan untuk melakukan sesuatu, maka hal itu sudah tercapai. Dapat dikatakan bahwa semua yang Tuhan katakan kepada Abraham adalah perjanjian yang diadakan oleh Tuhan dengan Abraham, dan janji yang dibuat oleh Tuhan kepada Abraham. Janji ini adalah fakta yang sudah ditetapkan, serta fakta yang sudah tercapai. Dan semua fakta ini secara bertahap digenapi dalam pikiran Tuhan
sesuai dengan rencana Tuhan. Jadi, meskipun Tuhan mengatakan firman seperti itu tidak berarti bahwa Dia memiliki watak congkak, karena Tuhan mampu mencapai hal-hal seperti itu. Dia memiliki kuasa dan otoritas demikian, dan sepenuhnya mampu mencapai semua tindakan ini. Dan pencapaian mereka sepenuhnya berada dalam jangkauan kemampuannya. Ketika firman seperti ini diucapkan dari mulut Tuhan, semua itu adalah penyingkapan dan pengungkapan dari watak sejati Tuhan. Penyingkapan dan perwujudan yang sempurna dari hakikat dan otoritas Tuhan, dan tidak ada yang lebih pantas dan tepat sebagai bukti dari identitas Sang Pencipta. Cara, nada, dan susunan kata perkataan semacam itu merupakan ciri khas dari identitas Sang Pencipta dan sangat sesuai dengan ungkapan identitas Tuhan sendiri. Dan di dalamnya tiada kepura-puraan atau kenajisan. Semua itu sepenuhnya dan seutuhnya merupakan demonstrasi yang sempurna dari substansi dan otoritas Sang Pencipta. Sedangkan makhluk-makhluk, mereka tidak memiliki otoritas ini atau hakikat ini, apalagi kuasa yang diberikan oleh Tuhan. Jika manusia mengkhianati perilaku semacam itu pasti akan menjadi cemoohan terhadap wataknya yang rusak. Dan itu akan menjadi kecongkakan dan ambisi liar manusia. Dan pemaparan niat jahat setan, iblis yang ingin menipu orang dan membujuk mereka untuk mengkhianati Tuhan. Dan bagaimana Tuhan menganggap apa yang diungkapkan oleh perkataan semacam itu? Tuhan akan mengatakan bahwa engkau ingin merebut tempatnya dan bahwa engkau ingin meniru dan menggantikannya. Saat engkau meniru nada perkataan Tuhan, maksudmu adalah untuk menggantikan tempat Tuhan dalam hati orang-orang, untuk mengambil alih umat manusia yang secara sah adalah milik Tuhan. Singkatnya, ini adalah iblis. Inilah tindakan keturunan penghulu malaikat yang tidak dapat ditoleransi oleh surga. Di antara engkau semua, apakah ada yang pernah meniru Tuhan dengan cara tertentu dengan mengucapkan beberapa kata, dengan maksud menyesatkan dan menipu orang, dan membuat mereka merasa seolah-olah perkataan dan tindakan orang ini mengandung otoritas dan kuasa Tuhan. Seolah-olah hakikat dan identitas orang ini unik, meskipun nada perkataan orang ini mirip dengan milik Tuhan. Pernahkah engkau semua melakukan sesuatu seperti ini? Pernahkah engkau meniru nada Tuhan dalam perkataanmu dengan sikap yang tampak mewakili watak Tuhan, dengan kekuatan dan otoritas yang semestinya? Apakah sebagian besar darimu sering bertindak atau berencana bertindak dengan cara demikian? Sekarang, ketika engkau semua benar-benar melihat, memahami, dan mengetahui otoritas Sang Pencipta, dan melihat kembali apa yang biasa engkau semua lakukan dan digunakan untuk mengungkapkan dirimu, apakah engkau merasa muak? Apakah engkau semua mengenali ketidaktahuan dan rasa tidak tahu malumu? Setelah membedah watak dan hakikat orang tersebut, dapatkah dikatakan bahwa mereka adalah makhluk neraka terkutuk? Bisakah dikatakan bahwa setiap orang yang melakukan hal-hal seperti itu mendatangkan penghinaan terhadap diri mereka sendiri?
Apakah engkau semua mengenal keseriusan sifatnya? Dan seberapa seriuskah itu? Maksud orang yang bertindak dengan cara ini adalah meniru Tuhan. Mereka ingin menjadi Tuhan dan membuat orang menyembah mereka sebagai Tuhan. Mereka ingin menghapus tempat Tuhan di hati orang dan menyingkirkan Tuhan yang bekerja di antara manusia guna mencapai tujuan mengendalikan orang dan melahap orang dan mengambil alih diri mereka. Setiap orang memiliki hasrat dan ambisi bawah sadar, dan setiap orang hidup dalam hakikat rusak iblis dan hidup dalam sifat iblis, sehingga mereka bermusuhan dengan Tuhan dan mengkhianati Tuhan dan berharap untuk menjadi Tuhan. Setelah persekutuanku tentang topik otoritas Tuhan, apakah engkau semua masih berharap atau bercita-cita untuk berpura-pura menjadi Tuhan atau meniru Tuhan? Dan apakah engkau semua masih berhasrat menjadi Tuhan? Apakah engkau semua masih berkeinginan menjadi Tuhan? Otoritas Tuhan tidak dapat ditiru oleh manusia, dan identitas serta status Tuhan tidak dapat ditiru oleh manusia. Meskipun engkau mampu meniru nada yang digunakan oleh Tuhan untuk berbicara, engkau tidak dapat meniru hakikat Tuhan. Meskipun engkau mampu berdiri di tempat Tuhan dan berpura-pura menjadi Tuhan, engkau tidak akan pernah mampu melakukan apa yang Tuhan ingin lakukan, dan tidak akan pernah mampu mengatur dan memerintah segala sesuatu. Di mata Tuhan, engkau akan selamanya menjadi makhluk kecil dan terlepas dari betapa hebat keterampilan dan kemampuanmu, terlepas dari berapa banyak karunia yang engkau miliki. Keseluruhan dirimu berada di bawah kekuasaan Sang Pencipta. Meski engkau mampu mengucapkan beberapa kata yang kurang sopan, itu tidak dapat menunjukkan bahwa engkau memiliki hakikat Sang Pencipta, atau menyatakan bahwa engkau memiliki otoritas Sang Pencipta. Otoritas dan kuasa Tuhan adalah hakikat dari Tuhan sendiri. Kedua hal itu tidak dipelajari atau ditambahkan secara eksternal, tetapi hakikat inheren Tuhan itu sendiri. Demikianlah hubungan antara Sang Pencipta dan makhluk tidak pernah dapat diubah. Sebagai salah satu makhluk, manusia harus mempertahankan posisinya sendiri dan berperilaku dengan bersungguh-sungguh dan dengan patuh menjaga apa yang dipercayakan kepadanya oleh Sang Pencipta. Dan manusia tidak boleh bertindak di luar garis atau melakukan hal-hal di luar jangkauan kemampuannya atau melakukan hal-hal yang menjijikkan bagi Tuhan. Manusia tidak boleh mencoba menjadi hebat atau luar biasa atau berada di atas yang lain atau berusaha menjadi Tuhan. Ini adalah hal-hal yang seharusnya tidak diinginkan oleh manusia. Berusaha menjadi hebat atau luar biasa itu tidak masuk akal. Berusaha menjadi Tuhan lebih memalukan lagi, menjijikan, dan tercela.
apa yang patut dipuji dan apa yang harus dipegang oleh makhluk-makhluk lebih dari apapun adalah menjadi makhluk yang sejati. Ini adalah satu-satunya tujuan yang harus diikuti oleh semua orang.